Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatik. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk. Allahumma faqihna fid din. Allahumma alimna bit ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa ba'd. Kemarin terakhir sampai di pembahasan ikhtilaf. Sampai pembahasan ikhtilaf. Jadi materi kita ini kitab Fathul Majid, tapi pembahasannya penjelasannya mungkin kadang keluar dari materi kan itu. Sebelumnya kita sudah sampai di pembahasan hadis riwayat Muslim nomor 203, hadis Imran bin Husain tentang ruqyah itu. Atau membahas tentang membahas tentang tauhid yang murni kan itu. Babnya tentang masalah tauhid yang murni, tauhid yang benar kan itu. Di hadis itu dijelaskan orang yang tauhidnya murni kan itu. Di antaranya digambarkan di hadis itu 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab kan itu. Orang yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Dijelaskan Rasulullah ciri-ciri mereka, humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wala yatatayyarun. Mereka adalah orang yang tidak humul ladzina la yastarqun, mereka tidak meminta ruqyah, wala yaktawun, dan tidak meminta disundut api, berobat dengan disundut api, wala yatatayyarun, dan tidak meminta meyakini tatoyur, tidak meyakini sesuatu membawa kesialan atau sesuatu itu mendatangkan keberuntungan. Tatoyur kan itu. Ada kejadian sesuatu, terus dia hatinya merasa gelisah, takut nanti misal habis nabrak kucing kan itu, misal seperti itu, merasa sial kan itu tatoyur, misal tatoyur. Kemudian kedutan, merasa wah nanti habis akan kedatangan mendapatkan rizki, seperti itu tatoyur. Di hadis itu dijelaskan, di bagian hadis itu ada penjelasan bahwasannya ketika Rasulullah menjelaskan tentang 70.000 orang, ketika Rasulullah menjelaskan, Rasulullah melihat sawadun azim kan itu, ketika Rasulullah melihat sekelompok orang yang besar kan itu, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannah, dan di dalam kelompok itu terdapat 70.000 orang yang masuk surga bighairi hisab. 70.000 orang yang masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab dan tanpa diadab. Kemudian Rasulullah berhenti, tidak langsung menjelaskan. Tsumma nahadha, kemudian Rasulullah berhenti, kemudian berdiri. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam rumah, dan ketika Rasulullah masuk ke dalam rumah, fa khadun nasu, orang-orang kemudian para sahabat berdebat, berselisih, berbeda pendapat, memperdebatkan tentang fa khadun nas fi ulaika alladziina yadkhuluna jannah bighairi hisab wal adab. Para sahabat berselisih, memperdebatkan siapa yang dimaksud Rasulullah 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Sebagian ada yang berpendapat faqala ba'duhum fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang dimaksud Rasulullah adalah orang yang pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum, kemudian sebagian yang lain mereka berpendapat alladzina wulidu fil islami walam yusyriku billahi wa dzakaru asya. Sebagian berpendapat orang ini mungkin yang dimaksud Rasulullah adalah orang-orang yang dilahirkan Islam, dalam kondisi Islam, dan tidak pernah menyekutukan Allah kan itu. Kemudian setelah itu ada yang menyebutkan pendapat-pendapat yang lainnya, wa dzakaru asya. Dan kemudian Rasulullah keluar, setelah keluar
Kemudian Rasulullah berkata, "Malladzi tahudun?" Apa yang kalian perdebatkan? Malladzi tahuduna fih? Apa yang kalian perselisihkan? Fa akhbaruh, kemudian mereka para sahabat menjelaskannya pada Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah menjelaskan yang dimaksud orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah dan tidak meminta berobat di sundut api, kan itu. Dan tidak tatoyur, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka intinya ini tawakal kepada Allah. Jadi kalau dibahas fikih layas tarkun, kan itu. Nanti ada terus Mas Rizal. Mas Rizal nelpon. Masih telepon Mas Rizal. Di post dulu. Mas Rizal. Assalamualaikum. Salam. Itu sunni Mas. Dumugi pundi? Niki dumugi pundi jangan apa di posisine? Pasar. Ya betul tebu-tebunan emang. Tebu ngasih. Mon tekan Masjid Nurul Huda. Nggih. Balik. Masjid Nurul Huda nyetan malih, dia terus wonten rumah mewah. Mepet sawah. Persis teng mriku. Nggih. Rumah mewah mepet sawah persis satu-satunya niku. Ronggone kulon, nggih. Nggih. Ana motor-motor akeh niku. Nggih. Nah mboten coba agak pekas dikit, mesti aroma tubuh saya tercium kali jenengan mangke. Ngoten nggih. Napa kula jemput? Ngoten. Nggih. Wonten mobil Avanza hitam plat RH. Nggih. Yakin? Nyampe? Nggih, insyaallah. Nggih. Assalamualaikum. Perumahan ya. Tambah ganjaran dari bersyukur. Dikelancarno dening Allah. Tadi sampai di hadis bahwasanya para sahabat berselisih, kemudian dijelaskan Rasulullah. Para sahabat tadi memperdebatkan tentang siapa yang masuk surga tanpa hisab, kan itu. Di sini ada faedah yang kita kaji kemarin, sudah dikaji sedikit, kan itu. Dan itu faedah ini memang dicantumkan di kitab Fathul Majid, kan itu. Musannif atau penulisnya mengatakan wa fi hadza ibahatul munadharah wal mubahasah fi nususis syar'i ala wajhi al istifadah wa bayanil haqqi. Di dalam hadis ini terkandung bolehnya munadharah, bolehnya debat atau berdialog, diskusi, wal mubahasah, boleh meneliti fi nususis syar'i, boleh meneliti nas-nas syar'i Al-Qur'an ataupun hadis, kan itu. Ala wajhi al-istifadah wa bayanil haq. Tujuannya yang dibolehkan itu tujuannya untuk mendapatkan faedah atau bertujuan untuk mengungkap kebenaran, kan itu. Untuk menjelaskan kebenaran, kan itu. Kalau selama seperti ini boleh memperdebatkan atau meneliti nas-nas Al-Qur'an dan hadis selama tujuannya untuk mengambil faedah atau tujuannya untuk mengetahui yang benar, kan itu. Ini boleh, kan itu. Makanya di sini faedah yang ke-13 itu kemarin sudah ditulis, ya, itu tentang masalah bahwasannya para sahabat pernah berselisih pendapat, kan itu, pernah ikhtilaf, kan itu. Ya, faedah yang ke-13 dari kajian ini Fathul Majid, kan itu. Hadis ini dalil bahwa para sahabat pernah ikhtilaf, kan itu, pernah berbeda pendapat atau berdebat.
Kemudian dalam menyikapi ikhtilaf kan itu. Jadi dalam menyikapi ikhtilaf, bagaimana manhaj yang benar dalam menyikapi ikhtilaf? Kemarin sudah dibahas. Pertama, memahami macam-macam ikhtilaf dulu kan itu. Harus memahami macam-macam ikhtilaf. Itu sudah dicatat ya. Ikhtilaf yang pertama itu ikhtilaf tanawu kan itu. Ikhtilaf macam ikhtilaf yang pertama, ikhtilaf tanawu kan itu. Yang dimaksud ikhtilaf tanawu itu ikhtilaf ini setiap pendapat itu benar kan itu. Karena ada dalilnya benar dari Rasulullah langsung kan itu. Dari Rasulullah kan itu. Contohnya kemarin seperti apa? Seperti bacaan basmalah ketika sholat berjamaah, ada yang dijaharkan, ada yang disirkan. Itu semuanya setiap pendapat memiliki pandangan yang benar kan itu. Memiliki pandangan yang benar kan itu. Kemudian sujud kan itu. Ketika sujud dan ketika mau berdiri dari sujud, ada yang pakai lutut dulu, ada yang pakai tangan dulu kan itu. Setiap pendapat di sini hujahnya benar kan itu. Punya hujah yang benar kan itu. Itu namanya disebut tanawu kan itu. Adzan itu ada yang adzannya Ummi Maktum, ada yang adzannya Bilal kan itu. Ada 3 riwayat kalau nggak salah adzan itu. Macam perbedaannya cuma di jumlah adzan. Cuma di jumlah adzan. Itu juga ikhtilaf tanawu kan itu. Perbedaan di jumlah adzan. Mas Wawan ya. Kemudian ikhtilaf yang kedua, ikhtilaf yang jenis yang kedua, ikhtilaf tadot kan itu. Ikhtilaf yang pertama namanya ikhtilaf tanawu. Ikhtilaf yang kedua namanya ikhtilaf tadot kan itu. Ikhtilaf tadot. Kalau ditulis bahasa Arab tadod. Ikhtilaf tadod. Ikhtilaf tadot yang dimaksud itu saling kontra kan itu. Yang dimaksud tadot itu beda dengan tanawu. Tanawu itu masih kemungkinan semuanya itu benar, bukan kemungkinan, emang semuanya benar kan itu. Tapi kalau ikhtilaf tadot kemungkinan salah satu benar, salah satunya salah kan itu. Dah hampir istilahnya mustahil untuk dipertemukan karena berbeda pendapat kan itu. Kontranya keras sekali kan itu. Kontranya keras sekali kan itu. Sifatnya kontradiktif, ikhtilaf yang kontradiktif kan itu. Kontradiksi kan itu. Ikhtilaf tadot. Ikhtilaf tadot ini ada 2 kan itu. Yang pertama yang sudah kita kaji sedikit kan itu. Yang pertama ikhtilaf tadot, ikhtilaf saik kan itu. Atau ikhtilaf tadot saihun kan itu. Saihun kalau bahasa Arabnya saihun kan itu. Pakai ghain, saihun. Ikhtilaf saih. Maksudnya kalau yang saik dia setiap pendapat diakui cara berdalilnya benar. Setiap pendapat diakui cara berdalilnya benar. Cara mengambil dalilnya itu benar. Itu saik. Ikhtilaf ini diakui cara mengambil dalilnya jelas dari Al-Quran dan hadis benar. Itu maksudnya benar itu dari Al-Quran, dari hadis kan itu. Dan dengan praktek qawaid, kaidah-kaidah yang dicontohkan oleh ulama-ulama salaf kan itu. Kemudian yang dimaksud ikhtilaf tadot saik ini selain diakui karena dalilnya benar, salah satunya ada yang benar dan ada yang salah kan itu. Ikhtilaf tadot itu sifatnya salah satu ada yang benar dan salah satunya harus ada yang salah kan itu. Kemudian ikhtilaf tadot tidak boleh diingkari, tidak boleh dicela. Pelakunya yang menyelisihi kita tidak boleh diingkari dan tidak boleh dicela. Dicela maksudnya dituduh kafir, dituduh bid'ah, dituduh fasik, itu enggak boleh. Meski berbeda pendapat kan itu. Meski berbeda pendapat tidak boleh diingkari dan tidak boleh dicela. Ini yang ikhtilaf tadot saik kan itu. Apalagi yang tanawu. Kalau tanawu itu kalau diperdebatkan percuma kan itu.
Yang ini aja tempatnya tidak boleh saling diingkari dan tidak boleh saling dicela, kan itu. Yang ikhtilaf tadad saik. Kalau yang tanawu itu percuma kalau diperdebatkan, kalau dirame-ramekan pun percuma karena semuanya punya hujah yang benar, kan itu. Dan yang benar mendapatkan 2 pahala. Kalau yang tadad saik ini, yang benar mendapat 2 pahala, yang salah mendapatkan 1 pahala. Ini sifat yang tadad saik, kan itu. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Makanya nggak diingkari. Meski salah, orang itu salah, kan kita meyakini yang kita amalkan ini benar, kan itu. Berarti otomatis yang dikerjakan orang yang menyelisih kita itu salah, kan itu. Tapi meski salah, tidak diingkari dan tidak dicela karena dapat pahala 1. Makanya disebut tempatnya ijtihad. Ikhtilaf tadad saik itu tempatnya ijtihad. Tempatnya ijtihad. Ijtihad itu gitu. Salah satu ada yang benar, salah satu ada yang salah. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Contohnya, misalnya kemarin salah satunya sudah dijelaskan sedikit tentang menetapkan bulan Ramadan, kan itu. Menetapkan bulan Ramadan. Itu nggak akan bisa disatukan, kan itu, 2 pendapat. Yang satu meyakini bulan itu kalau sudah muncul di suatu tempat, maka yang lainnya ikut semua, kan itu. Jadi satu, kan itu. Ketika muncul bulan di suatu tempat, maka yang lainnya harus menjadi satu, sama, kan itu. Misal muncul bulan di Arafah, kan itu. Di Arafah melihat bulan, kan itu. Maka di Indonesia harus ngikut semua, kan itu. Di Rusia, di Cina harus ngikut. Sedangkan pendapat yang kedua, ini madzhab Syafi'i. Kalau yang tadi madzhab jumhur mayoritas, kan itu. Maliki, Hanafi, Hambali, mayoritas yang lebih banyak, kan itu. Yang paling banyak dipakai yang namanya ittihad matolik, kan itu. Menyatukan ini tempat munculnya bulan, kan itu. Sedangkan kalau yang Syafi'i, setiap tempat itu punya tempat ini munculnya bulan sendiri-sendiri, kan itu. Berbeda-beda, kan itu. Setiap tempat memiliki tempat tersendiri, kan itu, untuk melihat bulan, kan itu. Melihat hilal, kan itu. Dan itu nggak akan pernah ketemu. Makanya biasanya ada yang puasanya hari Sabtu, ada yang puasanya berbeda, ada yang hari Ahad atau salah satunya, kan itu. Kemudian contoh yang lain, kunut subuh, kan itu. Kunut subuh. Kunut subuh. Kemarin saya mau jelaskan ini kunut subuh, ya. Kemarin kan kunut subuh ini memang kontradiksi sekali, kan itu. Saya dulu juga sebelum tahu dalilnya ya ngeyel, kunut subuh itu emang bid'ah, kan itu. Menurut saya yang saya ketahui pendapat yang paling benar itu bid'ah. Ternyata pendapat kunut subuh itu banyak sekali, kan itu, berbeda-beda, kan itu. Jadi tempatnya tadi yang satu benar mendapatkan 2, yang satunya salah. Contoh di masalah kunut subuh ini, yang satu kalau yang mengamalkan, kan itu, dia merasa benar, dia mendapatkan 2 pahala, kan itu. Kalau yang salah dia mendapatkan 1 pahala, kan itu yang berijtihad. Kunut subuh ini saya rincikan, tapi beberapa pendapatnya, 4-nya itu, ada 4 pendapatnya, tuliskan itu. Ini kunut subuh. Fikih kunut subuh. Sebenarnya ini enggak ada di Fathul Majid, kan itu. Keluar, kan itu, di Fathul Majid. Tapi penting juga dijelaskan, kan itu. Bagus juga dijelaskan, kan itu. Intinya tuh tadi itu sahabat berbeda pendapat, tapi sahabat tuh meski berbeda pendapat tetap bisa rukun, kan itu. Meski berbeda pendapat bisa rukun. Dan maksud saya gitu, menjelaskan perbedaan pendapat supaya kita tahu mana ikhtilaf yang masih ditoleransi, mana ikhtilaf yang harus diingkari, kan itu. Supaya tahu ikhtilaf mana yang masih berhak ditoleransi, mana ikhtilaf yang enggak boleh, kan itu. Enggak boleh ditoleransi, kan itu. Kunut subuh pendapat yang pertama sunnah mustahab, kan itu. Kunut subuh pendapat pertama sunnah mustahab. Pendapat pertama sunnah mustahab. Ini dalilnya yang paling banyak, kunut subuh. Jadi kan kita melihat dari dalil, ya, kan itu.
Kalau kita ngotot-ngototan pendapat-pendapat, ya gak ada habis-habisnya. Satu bilang ada yang bid'ah, satu bilang ada yang sunnah, kan itu gak ada habisnya. Tapi nanti kita lihat dari segi dalil, kan itu. Kunut subuh yang pertama, pendapat pertama sunnah mustahab. Dalilnya, dalil kunut subuh yang mengatakan kunut subuh itu sunnah. Dulu saya ngeyel kunut subuh itu bid'ah. Ternyata ada yang mengatakan kunut subuh itu sunnah dan dalilnya ada, kan itu. Dalilnya di Bukhari, kan itu, hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Ada yang meragukan kesahihannya Bukhari, kan itu. Orang Syiah tok yang meragukan. Paham? Kalau ada yang meragukan maksudnya hadis Bukhari itu bermasalah, kan itu hanya orang Syiah biasanya, orang Syiah, kan itu. Benci sama Bukhari. Imam Bukhari ini dibenci orang Syiah karena Imam Bukhari enggak mencantumkan imam-imamnya orang Syiah, kan itu. Jadi Imam Bukhari itu kan mencantumkan nama-nama imam, perawi-perawi, kan itu. Harusnya ada salah satu perawi yang dari keturunan yang imamnya orang Syiah, kan itu. Tapi enggak dicantumkan sama sekali Imam Bukhari, kan itu. Makanya dibenci orang Syiah Imam Bukhari. Hadis riwayat Bukhari nomor 946 sampai 948, 3 hadis, kan itu dicantumkan Imam Bukhari. Imam Bukhari mencantumkan 3 hadis tentang dalil kunut subuh, kan itu. Nanti dibuka sendiri dibuka sendiri di aplikasi ensiklopedia hadis atau di internet, kan itu, di Google dicari aja nomornya Bukhari 946, kan itu. Aplikasinya ensiklopedia hadis, kan itu. Nek mau dicari, kan itu. Kalau hadisnya, kan itu. Su'ila Anas, kan itu, diriwayatkan dari Ibnu Sirin, kan itu. Su'ila Anas ditanya oleh seseorang, akonatan Nabi SAW fi subuhi, apakah Nabi berkunut ketika subuh, kan itu. Cetok sekali, kan itu pertanyaannya. Ada, jadi perawi namanya Muhammad Ibnu Sirin, itu imamnya para tabi'in, kan itu. Kuat sekali, kan itu, seorang imam yang ya diakui di kalangan para tabi'in. Ibnu Sirin terkenal sekali, kan itu. Meriwayatkan ada yang bertanya kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik tinggal bersama melayani Rasulullah, kan itu. Lama, kan itu, bertahun-tahun melayani Rasulullah. Sampai disebut pelayannya Rasulullah, khodimnya Rasulullah, kan itu. Su'ila Anas ditanya, kan itu. Akonatan Nabi, apakah Nabi berkunut ketika subuh? Kemudian Anas menjawab, qala na'am. Kemudian ditanya lagi, apakah kunutnya sebelum ruku? Kan itu. Kemudian dijawab ba'dar ruku, yasiron, kan itu. Terkadang, kan itu. Maksudnya terkadang ruku, kadang sebelum ruku, kadang setelah ruku, kan itu. Itu yang riwayat yang 946. Kalau yang 947 di sini enggak disebutkan di sini di kitab ini. Nanti bisa dilihat, hampir sama sebenarnya. Kalau yang di riwayat 948 juga sama. 948 dari Anas juga. Dia berkata, Anas bin Malik, sahabatnya itu. Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ruku' fi sholatis subhi. Qanata Rasulullah pernah kunut, kan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunut setelah ruku', ba'da ruku'i, setelah ruku' fi sholatis subhi, di waktu salat subuh. Yad'u ala Ra'lin, kan itu. Dia mendoakan orang suku Ra'lin dan Zakwan. Melaknat tadi orang-orang itu. Suku Ra'lin dan Zakwan. Ri'lin atau Ra'lin, kan. Wa yaqulu usayyah asatillah wa rasulahu. Mereka adalah orang-orang maksiat yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hadis ini jelas sekali. Anas meriwayatkan dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah pernah kunut di waktu subuh setelah rukuk, yang di hadis yang nomor 948. Kemudian dalil yang lain, kan itu. Dalil yang lainnya hadis riwayat Bukhari juga. Hadis riwayat Bukhari nomor 4193.
Hadis riwayat Bukhari 4193. Hadis Ibnu Umar. Jadi hadis ini hadis Ibnu Umar kayak yang disampaikan kemarin Mas Mas Eko itu kemarin yang bilang Rasulullah pernah kunut, kemudian turun ayat firman Allah surat Ali Imran ayat 128 kan itu. Maka kunut itu dimansuh kan itu, dihapus hukumnya dengan turunnya firman Allah ayat 128. Nah, itu hadis ini menjelaskan itu. Jadi di hadis ini menjelaskan Rasulullah pernah kunut 1 bulan. Tapi kemudian turun firman Allah surat Ali Imran 128 kan itu. Kemudian setelah itu Rasulullah tidak kunut lagi kan itu. Jadi dari hadis ini itu ihtimal, ada kemungkinan 2 kan itu. Rasulullah kunut dan Rasulullah berhenti kunut kan itu. Paham? Ada 2 dalil berarti kan di dalam hadis itu Rasulullah itu kunut, Rasulullah juga berhenti kunut kan itu. Tapi kan nggak menjelaskan kunut itu dilarang atau dikatakan kunut itu bukan sunnah. Dari hadis itu kan dipahami Rasulullah pernah kunut 1 bulan, bukan perkara haram kan itu. Tapi kemudian ditegur oleh Allah kan itu. Yang ditegur itu masalah melaknatnya kan itu. Kalau dipahami. Jadi setelah Rasulullah kunut selama 1 bulan, melaknat orang-orang tadi yang membunuh sahabatnya kan itu. Kemudian turun firman Allah ayat 128 kan itu. Nah, di sini ada yang memahami kayak di mazhab Hanafi kan itu. Ayat ini menghapus ini disyariatkannya kunut kan itu. Akhirnya kunut tidak berlaku lagi kan itu, ditinggalkan Rasulullah. Tapi ternyata setelah Rasulullah wafat, banyak riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq diriwayatkan setelah Rasulullah meninggal Abu Bakar As-Siddiq kunut kan itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Kemudian diriwayatkan oleh Abdur Razak kan itu. Perawi juga namanya Abdur Razak diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab kunut sepeninggal Abu Bakar pastinya kan itu. Kemudian setelah itu Utsman, kemudian setelah itu Ali, semua diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdur Razak. Jadi semuanya melakukan kunut. Itu yang asar bukan dari Rasulullah kan itu. Asar dari para sahabat. Jadi kan kalau mansuh, sahabat kan nggak mungkin mengerjakan lagi kan itu. Paham? Hukum kalau udah dihapus kan itu. Sahabat itu nggak mengerjakan lagi. Berarti ada ihtimal, emang ada ihtimal itu kedua kemungkinan. Masih ada hukum tersebut kan itu. Kemudian hadis yang lain Abu Hurairah kan itu. Hadis yang lain Abu Hurairah. Tadi udah dari Anas, dari Ibnu Umar, itu yang meriwayatkan dari Rasulullah. Jadi para sahabat yang meriwayatkan dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah pernah kunut itu satu Anas kan itu. Tadi udah Anas bin Malik. Kemudian Ibnu Umar kan itu sudah. Kemudian Abu Hurairah kan itu. Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah kunut juga kan itu. Hadis riwayat Abu Dawud diriwayatkan ini, hadis yang Abu Hurairah ini diriwayatkan Abu Dawud nomor 1228. Nomor 1228. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1228. Berarti udah ada Anas bin Malik, Ibnu Umar, kemudian ada Abu Hurairah. 3 sahabat yang meriwayatkan kunut dari Rasulullah SAW. Salat di belakang Rasulullah, menyaksikan langsung Rasulullah itu kunut kan itu. Kemudian Al-Bara kan itu, sahabat lagi kan itu. Al-Bara, sahabat Al-Bara. Diriwayatkan Muslim kan itu. Diriwayatkan di Sahih Muslim. Hadis riwayat Muslim nomor 678. Al-Bara ibnu Al-Azib kan itu. Al-Bara kan itu. Al-Bara. Hadis riwayat Muslim nomor 678. Kemudian sahabat yang terakhir Ibnu Abbas kan itu. Ibnu Abbas sama Abu Dawud. Hadis riwayat Abu Dawud 1231. Jadi Abu Dawud ini banyak meriwayatkan tentang hadis kunut subuh ini. Dari nomor tadi 1228 sampai 1231 ini penjelasan tentang kunut subuh. Abu Dawud paling banyak mencantumkan hadis tentang kunut subuh. Yang paling banyak emang Abu Dawud yang mencantumkan hadis tentang kunut subuh kan itu. Setahu saya tadi memang mepet sekali waktunya.
Kemudian jadi dari ini semua para sahabat tadi Anas, Ibnu Umar, kemudian Abu Hurairah, kemudian Al-Barra, kemudian Ibnu Abbas ya, sahabat-sahabat ini, dan ditambah asar-asarnya tadi Amirul Mukminin, khalifah ya. Urut dari Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, Ali kan itu. Ini menunjukkan kan itu bahwasanya kalau dikatakan kunut itu mansuh kan itu. Sepeninggal Rasulullah, para sahabat banyak yang meriwayatkan Rasulullah itu kunut kan itu. Maka yang mengatakan kunut itu mansuh itu enggak kuat kan itu. Tapi dipahami gini pemahamannya, yang betul itu yang dimansuh dari ayat itu, yang sesuai dicantumkan ayat itu. Jadi ayat itu mencantumkan emang larangan atau istilahnya Rasulullah itu tidak punya hak kan itu. Mengazab kan itu, meminta atau melaknat kan itu. Jadi yang dimansuh itu yang melaknatnya kan. Coba dilihat di surat Ali Imran itu ayat 128 ya. Jadi ayat 128 itu Allah berfirman, laisa laka minal amri syai' kan itu. Kamu tidak memiliki hak kan itu. Laisa laka, tidak ada hak bagimu minal amri syai', tidak memiliki hak dalam urusan ini sedikit pun kan itu. Masalah mengazab maksudnya, melaknat kan itu. Au yatuba alaihim, atau tobatnya mereka, kamu tidak punya urusan. Au yu'adzibahum, apakah mereka diazab Allah atau apakah mereka bisa diampuni oleh Allah kan itu, atau diazab oleh Allah, fa innahum dzalimun, meski mereka telah berbuat dosa, atau maksudnya meski mereka telah membunuh sahabatnya Rasulullah ini. Meski mereka telah membunuh sahabatnya Rasulullah, kamu tidak punya hak untuk meminta laknat atau meminta menurunkan azab kan itu. Kamu tidak punya hak kan itu. Maka yang dihapus mansuh itu berarti yang doa laknatnya. Tapi doa yang meminta kebaikan dan doa untuk mendoakan orang-orang muslim yang teraniaya itu masih boleh kan itu. Seperti itu. Jadi yang dimansuh kalau dipahami digabungkan antara hadis dengan ayat ini, berarti kunut itu masih ada, tapi yang dihapus itu yang masalah melaknatnya atau yang meminta azabnya kan itu. Itu yang melaknat dan mengazab itu memang dimansuhkan itu. Tapi kalau yang minta rahmat, minta ampunan, minta perlindungan, minta hidayah, dan Allahumma hdina fiman hadait. Dan itu hadis itu kan doa Allahumma hdina fiman hadait itu kan yang meriwayatkan kan Hasan, cucunya Nabi kan itu. Itu kan asar setelah Nabi meninggal. Jadi kalau kita mencari doa yang paling sahih dibaca di waktu kunut, yaitu hadisnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah SAW. Kan itu berarti sepeninggal Rasulullah diriwayatkan hadis bagaimana lafadz doa kunut yang paling sahih dari Hasan bin Ali kan itu. Kemudian pendapat yang pertama ini imamnya kan itu, madhabnya kan itu. Imam madhab di pendapat ini, imam madhab, dan imam madhab ini adalah kan itu, atau imam madhabnya maksudnya yang mengambil pendapat ini, yang menguatkan pendapat ini bahwasanya kunut subuh itu mustahab, yaitu Imam Malik pertama. Imam Malik, kemudian Syafi'i kan itu. Kemudian Ahmad maksudnya Ahmad bin Hambal. Udah itu cukup 3 itu. Sebenarnya ada lagi banyak kan itu. Imam Daud Adz-Dzahiri, tapi nggak begitu masyhur. Ada lagi sebenarnya. Imam Malik masyhur kan itu. Masyhur sekali. Imam Syafi'i masyhur, Imam Ahmad juga masyhur kan itu. Kemudian pendapat yang kedua tentang kunut subuh, pendapat yang kedua. Dilakukan ketika butuh. Pendapat yang kedua, kunut dilakukan, dikerjakan, disunahkan ketika butuh. Disunahkan ketika butuh kan itu. Ketika butuh. Butuh ini maksudnya umat Islam itu ada di riwayatnya itu di Sunan Tirmidzi dijelaskan dari Imam Tirmidzi dijelaskan, maksudnya ketika butuh itu ketika umat Islam perang kan itu, misal mau berangkat perang atau ketika diserang kan itu, dijajah kan itu, seperti itu misalnya. Ya dianiaya termasuk seperti itu.
Itu termasuk ketika ada kejadian seperti itu, atau maksudnya ketika ada nazilah kan itu, ketika ada masalah yang besar kan itu, disunahkan, itu ketika butuh, itu maksudnya ketika ada nazilah kan itu, disunahkan kunut kan itu, disunahkan kunut kan itu, dan terutamanya waktunya di waktu subuh, karena hadis-hadisnya riwayatnya yang paling banyak subuh kan itu. Imamnya dalam dalilnya pendapat yang kedua ini, dalilnya sama, pendapat yang pertama dalilnya sama, cuma beda pemahaman aja kan itu, beda pemahaman kan itu, dalilnya sama kan itu. Dalilnya sama dengan pendapat yang pertama. Ini mazhab Imam Ahmad dan Ishaq ibnu Rahweh. Ishaq ini juga ulama yang masyhur juga. Ini mazhab Ahmad dan Ishaq. Mazhabnya Imam Ahmad dan Ishaq kan itu. Jadi kenapa pakai mazhab ini? Seandainya kalau ada orang muslim ngambil salah satu pendapatnya imam ini, dia tuh enggak menyimpang kan itu. Karena ini udah diseleksi dalilnya dan ijtihadnya kan itu. Karena ini tadi kan ikhtilaf tadad, tempatnya ijtihad kan itu. Yang benar dapat 2, yang salah dapat 1 kan itu. Jadi kalau ada orang ngambil salah satu pendapat ini dari imam-imam ini, jadi tadi antara dia benar dapat 2, antara dia salah dapat 1 kan itu. Kemudian pendapat yang ketiga dikerjakan baik kan itu. Dikerjakan baik ditinggalkan juga baik kan itu. Dikerjakan baik, ditinggalkan juga baik kan itu. Dalilnya yang pendapat yang ketiga ini, dia mengatakan mengerjakan kunut itu baik, sunnah kan itu. Meninggalkannya juga baik, itu sunnah kan itu. Mengerjakan sunnah, meninggalkan juga sunnah. Dalilnya sama, dalil yang pertama, pendapat yang pertama digabung dengan dalil yang meninggalkan kunut kan itu. Dalil yang pendapat pertama digabung dengan dalil yang meninggalkan kunut kan itu. Nanti terakhir ini dalil yang meninggalkan kunut kan itu. Jadi pendapat yang ketiga ini dia mempertimbangkan 2 pandangan kan itu. Ada 2 dalil. Yang satu dalil ini menunjukkan anjuran untuk kunut atau kunut subuh kan itu. Yang satu dia melihat ada dalil yang menunjukkan, kalau dipahami dalil ini menunjukkan tidak ada kunut kan itu. Yang ini menunjukkan ada kunut subuh, yang ini menunjukkan tidak ada kunut subuh. Dan dia mengakui semua, akhirnya digabungkan. Mengerjakan bagus, sunnah karena ada dalilnya, yang meninggalkan juga bagus, ada dalilnya kan itu. Yang terakhir sekarang, pendapat yang keempat. Kunut subuh bid'ah kan itu. Ini berarti kontradiksi ya. Satu bilang sunnah, kunut subuh itu sunnah, yang satu bilang kunut subuh bid'ah kan itu. Artinya kunut subuh bid'ah itu apa berarti? Enggak pernah dikerjakan Rasulullah kan itu. Ya kan berarti yang dimaksud bid'ah itu berarti kan enggak pernah diajarkan Rasul, enggak pernah dikerjakan Rasulullah. Kan ngeri itu. Kontradiksi sekali. Yang satu bilang dikerjakan Rasulullah, lihat saya sholat di belakangnya Rasulullah kunut. Yang satu bilang kunut itu bid'ah, enggak ada kan itu. Enggak pernah bid'ah berarti enggak pernah diajarkan Rasulullah kan itu. Dalilnya hadis riwayat Tirmidzi kan itu 368. Penyebab perbedaan ini karena ini ada 2 hadis. Kenapa mereka berbeda pendapat? Sebabnya karena ada 2 hadis. Bukan 2 hadis. Hadisnya itu banyak kan itu. Sebenarnya yang menjelaskan tentang kunut subuh sunnah itu lebih banyak kan itu. Sedangkan yang menjelaskan kunut subuh itu bid'ah itu lebih sedikit kan itu. Yang paling sahih cuma 1 malah, cuma yang menjelaskan kunut subuh bid'ah ini hadisnya malah lebih sedikit kan itu. Karena ada 2 ini, dalil ini, akhirnya berbeda pendapat kan itu. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 368. Ya, ini saya bacakan hadisnya dikit. Ini hadis ini sering dibawa sama orang Salafi ini.
untuk ngeritik ini masalah kunut subuh. Ora barbar ya bahas ini tenan. Dikaji kan sering itu orang salafi yang paling keras ngotot masalah kunut subuh itu kan orang salafi. Jadi ada sahabat, ada tabi'in namanya Abi Malik kan itu, Al-Asja'i. Dia tanya kepada bapaknya, "Ya Abah," kan itu. "Innaka qad sholaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh kamu pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan itu. Dan pernah sholat di belakang Abi Bakar kan itu. Dan pernah sholat di belakang Umar. Dan sungguh kamu pernah sholat di belakang Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Hahuna di kota Kufah ini. Selama nahwan min khamsa sinin, selama 5 tahun kan itu. Khamsa sinin kan itu. Padahal Rasulullah itu dakwah kan 23 tahun kan itu. Berarti kan ada kemungkinan dia nggak melihat Rasulullah ketika kunut kan itu. Paham? Dia menjelaskan sini, "Ya Abi," kan itu, "bapakku, kamu itu pernah sholat dengan Rasulullah, pernah sholat dengan Abu Bakar sampai Ali itu kan tadi, selama kurang lebih 5 tahun, khamsa sinin kan itu." Berarti kan ada ihtimal kemungkinan nggak melihat Rasulullah yang riwayat yang kunut kan itu. Kan itu. Akanu yaknutun, apakah mereka kunut kan itu. Jadi tapi ini tanya ke bapaknya, apakah mereka pernah kunut ya Abi kan itu, bapakku. Kemudian bapaknya menjawab, qala aibunai muhdas kan itu. Kunut itu atau kunut subuh itu atau kunut itu adalah perkara bid'ah, muhdas, perkara baru kan itu. Yang kontradiksi sekali. Muhdas kan itu. Maksudnya nggak pernah lihat dia. Perkara baru kan itu. Nggak pernah lihat kan itu. Ini makanya hadis ini sahih juga. Hadis ini sahih kan itu. Tapi yang hadis paling sahih yang menjelaskan tentang kunut itu bid'ah cuma satu ini. Riwayat dari Abi Malik Al-Asja'i kan itu. Abi Malik Al-Asja'i meriwayatkan dari bapaknya kan itu. Hadis ini diriwayatkan di Imam Tirmidzi. Itu dari segi hadis kan itu, dari segi dalil kan itu. Gitu. Pendapat yang terakhir keempat. Kemudian lagi kalau yang mengatakan bid'ah itu juga merujuk ke perkataan Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Ini bikin tambah susah lagi untuk ditentukan mana yang benar mana yang salah. Karena di antara kalangan para sahabat, Ibnu Umar mengatakan, "Saya nggak pernah lihat kunut kan itu, nggak pernah lihat kunut kan itu." Atau mana di sini dia berkata kan itu, Ibnu Umar, ada yang bertanya tentang kunut kan itu. Ibnu Umar berkata, "Masya'artu an ahadan yaf'aluh." Saya tidak pernah merasa ada yang mengerjakan hal tersebut. Berarti Ibnu Umar bilang nggak pernah merasakan kunut. Tapi Ibnu Umar itu kan sahabat kecil kan itu, bukan sahabat besar kan itu. Ibnu Umar itu kan termasuk anaknya Umar bin Khattab kan itu. Berarti kan bisa lahirnya di akhir masa hidupnya Rasulullah kan itu. Kemudian tapi ada lagi sahabat lagi, termasuk sahabat tua, Ibnu Mas'ud kan itu. Ibnu Mas'ud mengatakan kan itu tidak pernah tahu tentang kunut kan itu. Tidak pernah tahu mengenai kunut. Kan itu. Akhirnya gimana? Para sahabat sendiri sudah berbeda pendapat tentang kunut. Jadi kalau sahabat yang satu bilang kunut mengerjakan kunut, kemudian ada sahabat tidak mengerjakan kunut, di sini tidak bisa dipakai hujah kan itu. Enggak bisa dipakai dalil. Ya, kalau ada sahabat yang satu bilang misalnya, satu bilang halal, yang satu bilang haram, itu di sini enggak bisa diambil untuk dalil kan itu. Tapi kalau sahabat itu satu sepakat, nah itu hujah kan itu, dalil kuat, termasuk dalil kan itu. Jadi kalau di sini berbeda ini sahabat itu nggak bisa pakai dalil. Berarti dalilnya itu cuma tinggal hadis tok kan itu, ya kan? Kan kalau dibenturkan ya, kalau kan istilahnya benturan kan itu. Asar sahabat dan nggak bisa dipakai kan itu, nggak bisa diambil hujah kan itu. Kemudian tinggal hadis tok kan itu, hadis yang antara tadi hadisnya Abi Malik Al-Asja'i dibandingkan dengan hadis-hadis yang banyak tadi dari Anas, kemudian dari Ibnu Umar, kemudian dari Abu Hurairah, kemudian dari Al-Barra, kemudian dari Ibnu Abbas kan itu. Jadi pasti bisa berpikir banyak sahabat meriwayatkan, sahabat-sahabat tua meriwayatkan dari Rasulullah tentang kunut. Yang ini satu sahabat kan itu, sahabatnya jarang, bukan termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Paham ya? Jadi yang mengatakan kunut bid'ah, yang meriwayatkan itu sahabat yang tidak terkenal menemani Rasulullah kan itu. Sedangkan yang meriwayatkan tentang kunut subuh itu sahabat-sahabat ahli hadis semua. Abu Hurairah kan itu.
kan banyak meriwayatkan hadis kan itu. Termasuk salah satunya Anas bin Malik kan itu banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah kan itu. Kemudian Ibnu Abbas kan itu banyak meriwayatkan hadis. Makanya saya dulu ngotot kunut itu bid'ah kan itu. Tapi pas habis belajar tahu hadis, seluk beluk hadis. Karena mau nggak mau kita kesampingkan malu kan itu. Diakui kunut subuh itu ternyata ada dalilnya kan itu. Oh, dhewe sing ngene iki. Balik tangan. Dan kalau dipaksakan, ini sering dipaksakan. Kunut subuh itu mansuh kan itu. Mansuh itu kan ijtihad kan itu. Jadi ijtihad ulama kan itu. Jadi ulama madhab yang mengatakan ayat itu menghapus kunut itu kan ijtihad. Bukan perkataan Rasul gitu Mas ya, bukan langsung dari Rasulullah. Kan beda. Ijtihad kalau dibandingkan dengan hadis-hadis sahih tetap yang menang ya hadis-hadis sahih kalau dibenturkan kan itu. Ijtihad. Kan itu paham. Jadi kalau dilihat dari segi dalil, rojih, mana yang rojih, mana yang marjuh. Yang mengatakan kunut subuh itu sunnah itu yang paling rojih kan itu. Yang mengatakan kunut subuh bid'ah itu marjuh kan itu kalau dilihat dari segi dalil kan itu. Tapi kalau dari madhab-madhab tadi, setiap madhab punya pendapat masing-masing kan itu. Itu sedikit tentang kunut subuh kan itu. Nah, pendapat yang terakhir tadi, pendapat yang keempat, imamnya. Kalau sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Kalau sahabat yang tidak kunut subuh Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud kan itu. Yang dari kalangan sahabat kan itu, yang tidak kunut Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud kan itu. Kalau imamnya yang menetapkan pendapat ini Imam Abu Hanifah kan itu. Yang berijtihad menetapkan tidak ada kunut atau artinya kunut itu bid'ah kan itu. Artinya ya tidak disyariatkan kunut kan itu. Abu Hanifah kan itu. Kalau hadis yang Tirmidzi ini, hadis yang mengatakan bid'ah, itu ada yang melemahkannya. Tapi satu ulama Al-Uqaili kan itu. Jadi ada salah satu ulama yang terkenal mengkritik hadis, melemahkan hadis yang mengatakan kunut itu bid'ah. Namanya Al-Uqaili kan itu. Sedangkan kalau yang kunut subuh itu nggak ada yang kritik malah. Kalau yang mengatakan kunut subuh sunnah itu nggak ada yang mengkritik dari segi hadis loh. Dipandang dari segi hadis, antara hadis yang mengatakan kunut subuh itu sunnah sama hadis yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah, yang ini nggak ada yang kritik. Yang kunut subuh sunnah ini nggak ada yang mengkritik sama sekali. Sedangkan kalau yang ini ada yang kritik kan itu. Itu dilihat dari segi dalil kan itu. Kalau dilihat dari segi asar sahabat, karena itu hadis sudah. Kalau dilihat dari segi asar, antara asar sahabat yang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan itu, sama asarnya Ibnu Umar sama Ibnu Mas'ud, kalau dibenturkan yang nggak bisa jadi hujah. Kalau sahabat berbeda pendapat itu nggak bisa dipakai untuk dalil kan itu. Sedangkan kalau mansuh tadi itu ijtihad, terakhir itu ijtihad. Jadi kalau yang ngeyel pakai kunut itu bid'ah kan itu, kunut itu bid'ah. Tadi dalilnya itu hadis riwayat Tirmidzi sama ijtihad bahwasanya ayat surat Ali Imran ayat 128 itu menghapuskan itu hukum syariat disyariatkannya kunut kan itu. Itu sedikit tentang masalah perbedaan ikhtilaf di kunut subuh kan itu. Tapi intinya tadi ikhtilaf ini kan ikhtilaf tadad saik kan itu. Yang benar dapat 2, yang salah dapat 1. Intinya di situ kan itu. Udah. Yang salah kalau kita yakin itu salah, itu nggak bisa dicela, nggak bisa meski bid'ah. Jadi ulama ini loh, meski mengatakan kunut itu bid'ah, tapi dia nggak bilang, nggak ada. Kayak Abu Hanifah mengatakan ahlu bid'ah. Orang yang kunut subuh loh, nggak dikatakan ahlu bid'ah kan itu. Kan itu, paham ya? Kemudian masalah ikhtilaf tadad yang lainnya kan itu. Ikhtilaf tadad yang lainnya, contoh yang lain selain kunut subuh. Isdal ketika i'tidal. Isdal itu isdal ketika i'tidal kan itu. Isdal itu ini loh tangan itu enggak sedekap kan itu. Isdal itu ketika i'tidal. Bangun dari rukuk, sami Allah liman hamidah kan itu. Nah, pas waktu baca Rabbana walakal hamdu itu
Ada yang sedekap, ada yang isdal ya. Ada yang tangannya nggak sedekap kan itu namanya isdal kan itu. Isdal ketika i'tidal itu ikhtilaf kan itu. Tadot kan itu, tadotnya saik kan itu. Yang satu benar, yang satu bisa salah kan itu. Tapi nggak usah dibahas terlalu luas di sini. Nggak terlalu, ini nggak terlalu ini, istilahnya nggak terlalu banyak diperdebatkan di sini. Kemudian contoh yang lain kan itu. Ikhtilaf tadot saik, contoh yang lain. Contoh yang lain berselisih dengan pemimpin muslim kan itu. Paham ya? Ini ada ini masalah ini. Ini masalah ini sensitif sekali ini. Menyelisihi pemimpin muslim yang adil kan itu. Menyelisihi pemimpin muslim yang adil. Ini nek yang salah paham, biasanya salafi langsung dicap khawarij kan itu. Jadi ada satu orang, mungkin ulama kan itu, atau orang biasa, biasanya ulama kan, nggak mungkin kalau orang biasa kan itu. Ulama punya pengaruh besar kan itu, atau mungkin tokoh politik, menteri dan lainnya kan itu, atau mungkin panglimanya kan itu, menyelisihi pemimpin yang paling tinggi kan itu, pemimpin muslim yang paling tinggi, dan dia pemimpin yang adil kan itu, berselisih kan itu. Ini juga masuknya kategori ikhtilaf tadot, yang satu bisa benar, yang satu bisa salah kan itu. Contohnya seperti ya, contohnya yang pertama, jadi perselisihan antara orang Islam kan itu dengan pemimpinnya yang muslim yang adil. Ini contohnya pertama seperti Fatimah kan itu. Fatimah berselisih dengan Abu Bakar kan itu. Menentang kan itu, istilahnya menentang, protes lah itu. Jadi Fatimah itu kan rakyat lah istilahnya. Fatimah itu kan rakyatnya. Abu Bakar tuh ulil amrinya kan itu. Fatimah itu protes tentang masalah warisannya Nabi kan itu, memprotes kan itu. Dan itu diminta oleh Abu Bakar kan itu. Jadi Nabi itu tidak punya warisan kan itu. Jadi semua harta peninggalan Nabi itu bukan warisan kan itu. Diambil oleh Abu Bakar. Nah, Fatimah termasuk yang protes kan itu. Kemudian contoh yang lain, Aisyah berselisih dengan Ali kan itu. Aisyah berselisih dengan Ali. Kalau yang Fatimah dengan Abu Bakar itu nggak sampai perang. Cuma itu diriwayatkan di hadis kan itu. Fatimah itu menuntut haknya, merasa dia punya hak. Kalau sampai seperti ini, itu hartanya yang dimaksud Fatimah yang dituntut itu nggak cuma sekelas mobil kan itu, nggak cuma sekelas rumah. Itu tanah. Jadi Fatimah itu dikasih tanah, mungkin ya sepati kan, sebesar pati kan itu. Kota besar, mungkin satu provinsi malah kan itu, bukan satu itu. Jadi Rasulullah itu menang perang, punya harta rampasan. Harta rampasan itu diberikan kepada Fatimah untuk, bukan diberikan sih, disuruh untuk mengelola kan itu. Dijadikan dia disuruh untuk mengelola kan itu. Selama Rasulullah hidup. Setelah Rasulullah wafat, tanah itu diambil, diminta kan itu. Mungkin seperti kalau sekarang ya kayak seprovinsi kan itu, kayak se-Jawa Tengah ya. Aisyah jadi gubernur misalnya gitu seperti itu. Fatimah dijadikan Rasulullah sebagai amirnya atau gubernurnya kan itu, ngurus kan itu. Fatimah dan Ali kan itu disuruh ngurus tanah itu kan itu. Lah pas Rasulullah wafat diminta sama Abu Bakar karena Rasulullah nggak punya warisan kan itu. Nabi tidak mewarisi harta kan itu, diambil kan itu. Contoh yang lain, Aisyah berselisih dengan Ali. Ini kasus ini sampai perang. Kalau yang Aisyah dengan Ali ini sampai perang kan itu. Jadi kalau ada orang Islam berperang satu sama lain, rakyat mungkin berperang dengan pemimpin muslim kan itu. Kita jangan buru-buru terus menyudutkan rakyat, mengatakan yang rakyat itu terus khawarij, terus pemberontak dan lainnya. Bunuh saja kan itu. Itu salah kan itu. Jadi harus betul-betul dipahami dengan baik-baik kan itu. Kalau enggak kita nanti berbuat dolim kan itu. Bisa jadi malah yang sebenarnya yang harus tuntut ini yang pemerintahnya kan itu. Atau bisa sebaliknya, yang rakyatnya memang yang salah kan itu, yang dolim kan itu. Mungkin anarki kan itu, rusuh kan itu, rakyatnya yang rusuh kan itu. Di sini ikhtilaf tadot, bisa yang rakyatnya yang salah, bisa pemimpinnya yang salah, bisa rakyatnya yang benar, bisa pemimpinnya yang benar. Salah satu itu harus ada yang benar, salah satu harus ada yang salah.
Yang benar dapat pahala 2, yang salah dapat 1 kan itu. Nah, masalah ini ikhtilaf tadad sa'ik kan itu. Nah, ini kalau di zaman sahabat kan itu. Ya, kalau di zaman sahabat, kalau seandainya sahabat itu berperang kan itu. Contoh seperti Aisyah dengan Ali kan itu. Itu tadi yang benar dapat 2, yang salah dapat 1 kan itu. Tapi kalau di zaman sekarang nggak bisa kan itu. Beda. Kenapa? Karena sahabat itu sahabat itu semua terpercaya, adil kan itu. Kalau ada yang menghina sahabat itu nggak adil, atau Muawiyah itu salah, itu berarti Syiah kan itu. Hanya Syiah yang mencela sahabat kan itu. Tapi kalau orang yang setelah sahabat kan itu, kalau zaman sekarang kok terjadi perselisihan, ini pasti kebanyakannya hawa nafsu kan itu. Beda ya, nanti beda lagi. Jadi kalau yang orang biasa berselisih sampai perang, orang muslim nggak masuk kategori yang ikhtilaf tadad sa'ik, nggak termasuk di sini. Nanti beda lagi pembahasannya itu. Ini kalau para sahabat. Jadi para sahabat itu pernah berperang. Abdullah bin Zubair itu berperang, Abdullah bin Zubair itu mendeklarasikan khilafah, tapi ditolak sama Ibnu Abbas kan itu. Jadi istilahnya Abdullah bin Zubair itu sahabat. Dia mendeklarasikan dirinya jadi khilafah dan dibaiat hampir banyak umat Islam kan itu. Sedangkan Yazid kan itu, Yazid itu anaknya Muawiyah, bukan sahabat. Dia juga mendeklarasikan khilafah kan itu. Jadi ada khilafahnya Yazid di Syam kan itu, ada khilafahnya Abdullah bin Zubair di Mekah kan itu. Hijaz kan itu, nggak usah di Hijaz, di Mekah kan itu. Abdullah bin Zubair datang ke Ibnu Abbas kan itu, minta dukungan Ibnu Abbas untuk mendukung penuh kan, untuk mendukung penuh Abdullah bin Zubair, tapi ditolak sama Ibnu Abbas kan. Itu contoh kan itu perselisihan antara para sahabat kan itu. Nah, kalau perselisihan seperti ini itu nggak bisa kita katakan wah ini salah, ini Abdullah bin Abbas sesat, ini nggak bisa kan itu. Kalau yang para sahabat berselisih seperti ini, hukumnya yang satu yang benar dapat 2, yang salah dapat 1 kan itu. Tapi kalau selain sahabat itu beda lagi nanti pembahasannya. Nanti di ikhtilaf yang lain kan itu. Ini sampai sini dulu pembahasan kita kan itu. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.